Pemirsa, polisi menetapkan oknum Satpol PP yang diduga menganiaya pemilik kafe di Goa, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Sementara korban kembali mendatangi Mapolres Goa untuk melengkapi laporan. Setelah memeriksa 7 saksi terkait kasus penganiayaan oleh oknum Satpol PP saat razia PPKM darurat, polisi menetapkan oknum Satpol PP Mardani Hamdan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan rekaman CCTV, keterangan saksi, dan surat visum korban dari rumah sakit. Menetapkan pelaku ini sebagai tersangka. Jadi intinya saat ini pelaku sudah kita tingkatkan atau naikkan menjadi tersangka. Karena tersangka ada seorang ASN, makanya tentunya akan dilakukan juga pemeriksaan secara internal dari pihak Pemkab dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan internal. Suami korban kembali mendatangi Mapolres Goa untuk melengkapi laporannya. Hingga kini korban masih dirawat karena trauma mendalam pasca kekerasan fisik yang dilakukan oknum Satpol PP. Korban enggan menerima permintaan maaf dari Bupati. Namun dia mengapresiasi tindakan tegas Bupati yang tidak mentoleransi tindak kekerasan. Sementara terkait kehamilannya, korban mengaku rutin memeriksakan kandungan dengan pengobatan tradisional. Dari saya, kalau ke dokter memang tidak dapat. Bisa buka semua istri saya. Tiap bulan perut saya bagaimana, kadang ini besar, sebentar agak kempes, sebentar besar, ini kempes. Apa buktinya kita hamil? Iya. Di bidang saya. Di bidang, ada bidang sendiri? Enggak, dokter, di itu, apa namanya teh? Enggak pernah aku suruh aku pegang. Itu apa namanya teh? Itu terang di dokter, di tukang urut teh. Oh iya. Tukang urut, tukang urut. Beda di dokter, beda tukang urut. Iya, yang mana ya? Tidak, masalahnya kan ini pengobatan saya sendiri, Pak. Begitu ya. Memang tidak bisa dijangkau dengan pikiran logika. Rabu malam lalu, video viral penganiayaan pemilik kafe oleh Satpol PP terjadi di Cafe Ivan, Jalan Poros Pansiro, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Satpol PP terlihat memukul pemilik kafe saat melakukan razia PPKM. Istri korban yang tidak terima suaminya dipukul, membalas dengan melemparkan kursi ke arah petugas. Kericuan berakhir saat pemilik kafe mengusir petugas. Istri korban disebutkan pingsan karena syok setelah kericuan terjadi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Petugas yang menjadi korban penyiraman air panas saat razia PPKM darurat melaporkan pedagang warung kopi ke Mapolres Medan. Pemilik warung kopi dipanggil polisi atas kasus kekerasan. Polisi bilang nggak bisa. Penyiraman air panas ke petugas PPKM darurat oleh pedagang warung kopi di Medan, Sumatera Utara ternyata berbuntut panjang. Petugas yang jadi korban penyiraman melaporkan pemilik warung ke Mapolrestabes Medan atas laporan kekerasan yang ia alami. Akhirnya pemilik warung diperiksa polisi. Ia mengaku menyesali perbuatannya dan meminta jalur damai. Polisi pun mewajibkan pemilik warung kopi ini untuk lapor 2 kali dalam sepekan. Ternyata korban penyiraman air panas membuat laporan polisi, didukung oleh keterangan saksi-saksi dari petugas lainnya, dari instansi lainnya. Itu beliau melakukan penyiraman air panas, namun saat ini setelah dilakukan pemeriksaan, beliau tidak kami tahan dan akan melakukan perdamaian, Pak ya. Perdamaian. Kemarin pemilik warung telah mengikuti sidang pelanggaran PPKM darurat dengan hukuman 2 hari penjara dan denda Rp300.000. Kasus berawal saat warung di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Petisa ini kedapatan melayani makan di tempat yang dilarang di masa PPKM darurat. Petugas pun menegur dan mengingatkan pemilik warung kopi atas aturan yang dilanggar. Namun di keesokan harinya petugas masih mendapati warung melayani sejumlah pelanggan. Saat hendak dirazia, pemilik warung berdebat dan tak terima warungnya akan ditutup. Terbawa emosi, ia sampai menyiramkan air panas yang membuat seorang petugas terluka. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Pala Paharap, iNews melaporkan. Sejumlah titik penyekatan PPKM darurat di dalam ibu kota tampak lengang pada akhir pekan ini. Di beberapa titik, petugas mulai mengendurkan aturan. Pengendara yang melintasi titik penyekatan di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan masih diperiksa secara ketat.
Sebagian pengendara diputar balik karena bukan pekerja sektor esensial dan tidak berpergian untuk keperluan mendesak. Petugas gabungan masih memeriksa ketat pengendara pada titik penyekatan PPKM darurat di Underpass Mampang, Jakarta Selatan. Sedangkan arus lalu lintas ramai lancar dan tidak sepadat hari kerja. Petugas membagi jadwal bagi pengendara yang akan melintasi penyekatan Mampang. Pukul 6 hingga 10 pagi, pekerja di sektor esensial dan kritikal yang dilengkapi persyaratan diperbolehkan melintas. Sedangkan pukul 10 pagi hingga pukul 22 atau pukul 10 malam hanya dikhususkan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI Polri, ataupun darurat. Sementara di titik penyekatan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, petugas gabungan tidak menutup penuh Jalan Basuki Rahmat. Jalan akan ditutup jika volume kendaraan meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia mulai menunjukkan penurunan. Hingga siang tadi tercatat hanya sebanyak 51.952 kasus baru di Indonesia dibanding kemarin yang sempat mencatat angka 54.000. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah ada 2.832.755 kasus terkonfirmasi dan 2.232.394 diantaranya sembuh. Namun jumlah pasien yang meninggal dunia masih belum menunjukkan penurunan signifikan, yakni ada 1.092 orang dengan total saat ini mencapai 72.489 orang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka kegiatan BIMTEK dan workshop online Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 secara virtual di Jakarta. Bimbingan teknis serta workshop ini diharapkan dapat mempertajam dan memaksimalkan persiapan pengelola desa wisata untuk memasuki tahapan berikutnya. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 bertujuan untuk menjadikan desa wisata yang ada di Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Tidak hanya itu, desa wisata harus memiliki daya saing dan mampu mendorong pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat. ADWI 2021 diharapkan bisa memotivasi pengelola desa untuk mengembangkan dan menjadikan desa sebagai penggerak ekonomi dengan mengedepankan kearifan lokal. Berkat kerjasama kita semua dan tim ADWI yang luar biasa, alhamdulillah hari ini saya dilaporkan 1.484 yang sudah mendaftar dan masih ada 2 hari lagi. Mari kita dukung program prioritas pengembangan desa wisata dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dengan total hadiah miliaran rupiah. Pengembangan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan harusnya dimulai dari pengembangan wisata pedesaan. Karena ketangguhan atau resiliensi pariwisata nasional terdapat di pedesaan. Indonesia memiliki lebih kurang 75.000 desa, sekitar 1.200 diantaranya berpotensi menjadi desa wisata. Terselenggaranya Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 akan menjadi momentum membangkitkan ekonomi masyarakat di bidang parekraf. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, iNews melaporkan. Tawuran antara 2 kelompok pelajar terjadi di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, tawuran terjadi pada masa PPKM darurat. Dua kelompok pelajar nekat tawuran di masa PPKM darurat. Tawuran ini terjadi antara 2 kelompok pelajar dari 2 sekolah berbeda di Jalan Imam Bonjol, Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam lalu. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan. Polisi bersama warga sekitar membubarkan massa, namun belum diketahui penyebab tawuran ini. Pemirsa, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Teluk Gong, Jakarta Utara. Banyaknya material mudah terbakar membuat api menjalar dengan cepat. Api melalap permukiman padat penduduk di Teluk Gong, Jakarta Utara sejak siang tadi. Hingga kini, petugas pemadam kebakaran dan warga setempat masih berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 7 mobil pemadam kebakaran dan 35 petugas diterjunkan. Menurut petugas, api tidak terkendali dan menjalar dengan cepat. Bentar lagi habis ini, Pasar Baru, Jalan Lindung, pas perang rumah.
Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 5M karena saat ini penularan COVID-19 makin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Ya, bukan begitu Anissa? Iya betul sekali Davi, dan jangan lupa pemirsa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Anyus sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.